Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahri Waluyo Hadi, NIM 20184202047. Di sini saya akan sedikit membahas tentang etnomatematika yang diampu oleh dosen Ibu Ani Afifa, SSI MPD, Universitas PGRI Wiranegara. Jadi, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu satu, pengertian etnomatematika, yang kedua tujuan etnomatematika, yang ketiga hal yang akan dikaji dalam etnomatematika, dan yang keempat contoh etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian etnomatematika. Jadi etnomatematika diperkenalkan oleh De Ambrosio, yaitu seorang matematikawan asal Brazil pada tahun 1977. Jadi definisi etnomatematika menurut De Ambrosio adalah secara bahasa awalan etno diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kata dasar matema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran tiks berasal dari tekne dan bermakna sama seperti teknik. Sedangkan secara istilah etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antar kelompok budaya, diidentifikasi seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. De Ambrosio 1985. Dari definisi tersebut, maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etno atau etnik. Maka etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya dari matematika dan pendidikan matematika. Dari definisi tersebut, etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan oleh kelompok budaya, seperti masyarakat, perkotaan, dan pedesaan. Kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. Kemudian yang kedua, tujuan etnomatematika. De Ambrosio 1985 menyatakan bahwa tujuan dari adanya etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat, serta dengan mempertimbangkan modus yang berbeda, di mana budaya yang berbeda merundingkan praktek matematika mereka, cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, dan bermain lainnya. Dengan demikian, sebagai hasil dari sejarah budaya matematika dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Etnomatematika menggunakan konsep matematika secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas matematika, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat bermain, menentukan lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hal yang dikaji dalam etnomatematika. Menurut Profesor Budi menjelaskan, hal yang dikaji dalam etnomatematika meliputi berbagai lambang, konsep, prinsip, dan keterampilan matematik yang ada pada suatu kelompok bangsa, suku adat, atau kelompok masyarakat lainnya. Menurutnya, mengkaji budaya melalui etnomatematika merupakan upaya untuk tidak melupakan sejarah, dengan mengetahui apa yang dimiliki masyarakat di masa lampau dapat menjadi upaya untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan generasi penerus bangsa ke depan. Dilihat kembali, kita ada di mana? Kita punya apa dari zaman dulu yang harus dijaga, dilestarikan? Karena kan menciptakan itu tidak mudah, ujar Profesor Budi. Profesor Budi juga menilai bahwa pendekatan etnomatematika dapat digunakan untuk pembelajaran matematika di tingkat dasar. Etnomatematika dinilai dapat digunakan oleh guru dan orang tua untuk membantu pemahaman konsep matematika dengan lebih mudah. Dikatakan Profesor Budi, pembelajaran etnomatematika berbasis etno dapat dikatakan sama dengan pembelajaran matematika realistik. Begitu digali di Indonesia, banyak pembelajaran yang menggunakan etno itu dari budaya Indonesia, kata Profesor Budi. Pada kesempatan tersebut, Profesor Budi juga berharap bahwa kajian etnomatematika dapat berkontribusi dalam peningkatan layanan pariwisata Indonesia. Tentunya diharapkan dapat berkontribusi pada layanan pariwisata sesuai budaya dan kearifan lokal yang tersebar di wilayah Indonesia, harapnya. Kemudian yang keempat, contoh etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita selalu berhubungan dengan sesuatu
hal yang mempunyai unsur nilai etnomatematika. Misalnya saja seperti spring bed yang biasa kita tiduri. Spring bed juga memiliki unsur etnomatematika seperti lebar, panjang, dan juga tinggi. Jadi nilai etnomatematika yang terdapat pada spring bed yaitu konsep bangun ruang karena bentuknya menyerupai balok yang mempunyai unsur panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian contoh lain dari etnomatematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu toples. Jadi unsur-unsur di dalam toples meliputi unsur-unsur tabung, yaitu daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. AB sama dengan CD, sama dengan keliling lingkaran. L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. AD sama dengan BC, sama dengan T. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Jadi sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.